Timnas Indonesia berhasil bantai Timnas Oman dengan skor 3-0 di laga FIFA Matchday tahun 2026. Kemenangan spektakuler Timnas Indonesia atas Oman dengan skor telak 3-0 dalam laga FIFA Matchday bukan sekedar hasil pertandingan biasa. Tim yang selama ini kerap dipandang sebelah mata, kini menjelma menjadi ancaman serius, bahkan sebelum Piala Asia tahun 2027 dimulai. Di mana 3 pelatih besar yang akan menjadi lawan Indonesia di grup Piala Asia 2027, yakni pelatih Jepang yaitu Haji Memoriyasu, pelatih Qatar yaitu Julen Lopetegui, dan pelatih Thailand yaitu Anthony Hudson, secara mengejutkan kompak memberikan pengakuan jujur. Bukan sekedar pujian, tetapi juga rasa terkejut, kekhawatiran, bahkan ketakutan terhadap perkembangan pesat Timnas Indonesia. Di balik kebangkitan ini, sosok John Hartman menjadi pusat perhatian. Strategi, pendekatan, dan pemahamannya terhadap karakter pemain Indonesia disebut sebagai kunci perubahan besar yang kini membuat Asia mulai waspada. Dari ketiga pelatih tersebut, pelatih Jepang yaitu Haji Memoriyasu menjadi sosok yang paling terbuka dalam mengakui kualitas Indonesia. Pelatih Jepang itu bahkan tak ragu menyebut bahwa level Timnas Indonesia sudah jauh melampaui Asia Tenggara. Menurutnya, permainan Indonesia saat menghancurkan Oman benar-benar mengejutkan, bukan hanya dari sisi hasil, tetapi cara bermain yang begitu terstruktur, disiplin, dan efektif. Pelatih Jepang menyoroti bagaimana John Hartman mampu membangun sistem permainan yang hidup. Ia melihat Indonesia bermain dengan organisasi yang rapi, transisi cepat, serta pemahaman taktik yang tinggi dari setiap pemain. Dalam pengamatannya, John Hartman adalah pelatih yang sangat memahami sepak bola Indonesia, bahkan lebih dalam dibandingkan pelatih-pelatih sebelumnya yaitu Patrick Kluivert. Bahkan pelatih Jepang mengatakan jika Timnas Indonesia dilatih oleh John Hartman bukan Patrick Kluivert, Timnas Indonesia sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia. Ia juga menyebut bahwa pendekatan John Hartman mengingatkannya pada Shin Tae-yong, namun dengan versi yang lebih matang dan efektif. Pernyataan paling mencolok dari pelatih Jepang adalah ketika ia mengatakan bahwa Indonesia kini berpotensi menjadi rival Jepang di Asia. Ia bahkan menyebut bahwa jika performa seperti ini terus berlanjut, Indonesia layak berbicara banyak di level Piala Dunia. Hal lain yang membuat pelatih Jepang benar-benar terkesan adalah kekuatan lini pertahanan Indonesia. Ia menilai trio Rizky Ridho, Elchan Baget, dan Justin Hopner sebagai salah satu lini belakang paling solid di Asia saat ini. Khusus untuk Justin Hopner, pelatih Jepang memberikan pujian yang luar biasa. Ia menyamakan gaya bermain Hopner dengan Sergio Ramos, bukan hanya tangguh dalam bertahan, tetapi juga memiliki naluri mencetak gol yang tajam. Terbukti dari gol cepat di menit ke-12 ke gawang Oman. Keseimbangan tim juga terlihat saat para bek naik membantu serangan. Peran gelandang Timnas Indonesia yaitu Ivar Jenner dan Joy Pelupesi menjadi kunci. Keduanya mampu menutup ruang dengan disiplin tinggi, memastikan pertahanan tetap aman meski dalam situasi menyerang. Selain lini belakang, lini depan Indonesia juga menjadi sorotan besar. Moriyasu mengaku terkejut melihat efektivitas serangan Garuda yang kini jauh lebih tajam dan terarah. Nama Ole Romeni dan Ragnar Oratmanguwen menjadi bukti bahwa Indonesia kini memiliki penyerang modern, tidak hanya mengandalkan skill individu, tetapi juga mampu menjalankan strategi tim dengan sempurna. Pergerakan tanpa bola, koordinasi antar lini, serta penyelesaian akhir yang klinis membuat Indonesia tampil sebagai tim yang kompleks. Jika pelatih Jepang terkesan secara teknis, maka pelatih Qatar yaitu Julen Lopetegui lebih melihat ancaman dari sisi fakta dan pengalaman. Pelatih Qatar itu mengaku ketakutan karena timnya memiliki catatan buruk saat menghadapi Oman. Dalam beberapa kesempatan, Qatar selalu menelan kekalahan saat melawan Oman di ajang Piala Teluk. Hal inilah yang membuat kemenangan Indonesia atas Oman menjadi sinyal bahaya. Dalam logika sederhana, pelatih Qatar jika Oman saja bisa dikalahkan Indonesia dengan skor telak, maka Qatar jelas berada dalam posisi yang tidak aman. Ia menilai Indonesia saat ini memiliki mental, taktik, dan efektivitas yang bisa menyulitkan tim manapun di Asia, termasuk Qatar. Sementara itu, pelatih Thailand Anthony Hudson memberikan pernyataan yang paling pesimis. Pelatih Thailand tersebut bahkan secara terbuka mengakui bahwa timnya hampir tidak memiliki harapan di grup Piala Asia. Ia menyebut grup ini sebagai grup neraka, dengan Indonesia dan Jepang sebagai dua kekuatan utama. Pelatih Thailand menilai Thailand tidak akan mampu bersaing, terutama jika melihat perbandingan performa melawan Oman. Thailand memiliki rekor buruk, sementara Indonesia justru tampil dominan. Ia bahkan menyatakan bahwa peluang Thailand untuk lolos ke babak 16 besar sangat kecil. Satu-satunya harapan hanyalah mencoba mencuri poin, meski itu pun diakuinya sangat sulit. Begini jalan pertandingannya. Timnas Indonesia mengalahkan Oman dengan skor 3-0 berkat gol Justin Hopner, Ole Romeni, dan Ragnar Oratmanguwen. Timnas Indonesia baru saja menghadapi Oman pada laga FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat 5 Juni tahun 2026. Meski menghadapi negara dengan ranking FIFA berjarak lebih dari 40 peringkat, Indonesia bisa tampil dominan pada babak pertama. Tim Garuda bisa mengantongi keunggulan 2-0. Justin Hopner membawa tim Merah Putih unggul melalui sundulan menyambut tendangan bebas Nathan Choisaon. 1-0.
Ole Romeni lantas memanfaatkan kesalahan bek Oman untuk menaklukkan kiper dalam situasi 1 lawan 1, 2-0. Pada babak kedua, pelatih John Herdman melakukan pergantian pemain penting, di mana John Herdman memasukkan Donny Tripamungkas, Calvin Verdong, dan Job Sayuri. Tak lama berselang, Donny melepas umpan kunci sebelum Ivar Jenner mengirim assist pada Ragnar Oratmanguyen. Nama Krahir melihat tembakan pertamanya di blok kiper, lalu menyambut bola rebound dengan tenang, 3-0. Pada menit akhir, John Herdman memberikan debut untuk pemain yang baru berusia 17 tahun, Matthew Becker. Hasil akhir 3-0 membuat timnas Indonesia dipastikan naik peringkat dalam ranking FIFA menjadi 118. Berita kedua, begini pernyataan pelatih Oman yaitu Tarik Sektivi yang mengaku sangat terkejut dan kagum dengan permainan timnas Indonesia usai pertandingan timnas Indonesia versus Oman di laga FIFA Matchday tahun 2026. Namun bukan hanya hasil pertandingan yang menjadi bahan perbincangan, melainkan pengakuan mengejutkan dari pelatih Oman Tarik Sektivi yang secara jujur mengakui bahwa dirinya benar-benar tidak menyangka dengan level permainan skuad Garuda. Dalam konferensi pers yang berlangsung setelah laga, pelatih Oman tampil dengan ekspresi yang masih menyeratkan keterkejutan. Ia berkali-kali menegaskan bahwa apa yang ia lihat di lapangan sama sekali berbeda dari bayangannya sebelum pertandingan dimulai. Baginya, timnas Indonesia bukan lagi tim yang bisa dipandang sebelah mata, apalagi hanya berdasarkan angka ranking FIFA. Saya datang ke pertandingan ini dengan ekspektasi menghadapi tim ranking 122 dunia, tapi setelah 90 menit saya merasa seperti menghadapi tim dari level yang sama sekali berbeda. Pernyataan tersebut bukan tanpa alasan. Sepanjang pertandingan Indonesia tampil dengan permainan yang rapi, cepat, dan sangat terorganisir. Hal ini membuat Oman kesulitan mengembangkan permainan, bahkan di beberapa momen terlihat benar-benar kehilangan arah. Kunci utama dari semua ini menurut pelatih Oman terletak pada racikan taktik dari pelatih timnas Indonesia yaitu John Herdman. Ia menyebut John Herdman sebagai sosok yang berhasil membawa pendekatan sepak bola modern ke dalam tubuh skuad Garuda. Yang membuatnya paling terkesan adalah bagaimana Indonesia mampu mengubah bentuk permainan hanya dalam hitungan detik. Saat menyerang, Indonesia terlihat agresif dengan struktur 3 bek yang melebar dan 2 gelandang menerang yang aktif mencari ruang. Namun ketika kehilangan bola, seluruh tim langsung turun dan berubah menjadi blok pertahanan yang sangat rapat. Pelatih Oman mengakui bahwa perubahan ini sangat sulit dibaca oleh para pemainnya. Setiap kali Oman mencoba membangun serangan, mereka langsung dihadapkan pada tekanan cepat yang membuat alur permainan terputus. Saya melihat organisasi tim yang sangat matang. Mereka tahu apa yang harus dilakukan di setiap fase permainan. Ini bukan sesuatu yang biasa. Tak hanya soal taktik, lini belakang Indonesia juga menjadi sorotan utama. Trio yang dihuni oleh Elkan Baget, Rizky Ridho, dan Justin Hubner tampil begitu solid dan disiplin. Mereka tidak hanya kuat dalam duel fisik, tetapi juga sangat cerdas dalam membaca pergerakan lawan. Pelatih Oman secara khusus memuji chemistry ketiga pemain tersebut. Ia melihat adanya komunikasi yang sangat baik, serta kesadaran posisi yang tinggi. Bahkan ketika salah satu pemain melakukan kesalahan kecil, 2 pemain lainnya langsung sigap menutup ruang tanpa memberi celah sedikit pun. Hal ini terbukti ketika pemain sayap Oman seperti Zahir Al-Akbari yang biasanya menjadi andalan serangan, justru terlihat kesulitan sepanjang pertandingan. Begitu juga dengan Jamil Ali-Ahmadi, yang tidak mampu menembus pertahanan Indonesia. Saya jarang melihat lini belakang dengan koordinasi seperti ini di level Asia. Mereka bermain seperti sudah bersama selama bertahun-tahun. Masuk ke lini tengah, kekaguman pelatih Oman semakin bertambah. Ia menilai bahwa sektor ini adalah jantung permainan Indonesia. Kombinasi Ivar Jenner, Nathan Choisaon, Kevin Dick, dan Joy Pelupesi mampu menjalankan peran dengan sangat sempurna. Menurutnya, para gelandang Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai pengatur serangan, tetapi juga memiliki kontribusi besar dalam pertahanan. Mereka mampu membaca situasi dengan cepat dan mengambil keputusan yang tepat. Salah satu momen yang membuat pelatih Oman benar-benar terkesan adalah ketika salah satu bek Indonesia maju membantu serangan, dan secara otomatis gelandang turun mengisi posisi yang kosong. Transisi ini terjadi begitu mulus tanpa mengganggu keseimbangan tim. Itu menunjukkan bahwa mereka bermain sebagai satu sistem, bukan individu. Semua pemain memahami perannya dengan sangat baik. Dari lini tengah, Indonesia kemudian membangun serangan dengan gaya permainan yang modern. Umpan-umpan pendek cepat, pergerakan tanpa bola, serta kombinasi 1-2 membuat Oman kesulitan mengantisipasi arah serangan. Bahkan beberapa kali pemain Oman terlihat terpancing keluar dari posisinya, yang kemudian dimanfaatkan Indonesia untuk membuka ruang di lini depan. Performa trio penyerang Indonesia juga tak luput dari pujian. Ragnar Oratmanguyen, Ole Romeni, dan Mauro Zylstra tampil dengan penuh percaya diri dan keberanian. Pelatih Oman bahkan secara khusus menyoroti permainan Ole Romeni yang dinilainya sangat berbahaya. Kecepatan, teknik, serta kemampuan mengambil keputusan membuatnya menjadi ancaman konstan bagi pertahanan Oman. Bek Oman seperti Ghanim Ohabashi beberapa kali dibuat kewalahan dalam duel langsung. Situasi ini semakin dipertegas dominasi Indonesia dalam pertandingan tersebut. Yang membuat semuanya terasa semakin luar biasa adalah fakta bahwa Indonesia tampil tanpa beberapa pemain kunci. Nama-nama seperti Jay Itens, Calvin Verdong, dan Mikil Hilgers harus absen karena cedera. Namun absennya mereka tidak mengurangi kualitas permainan tim secara keseluruhan. Pelatih Oman mengakui hal ini menjadi bukti nyata bahwa Indonesia memiliki kedalaman skuad yang sangat baik. Siapapun yang dimainkan tetap mampu menjalankan sistem dengan sempurna. Saya benar-benar tidak menyangka. Biasanya ketika beberapa pemain inti absen, performa tim akan menurun. Tapi Indonesia justru tetap bermain di level yang sama. Pelatih Oman memberikan penilaian yang mungkin akan mengejutkan banyak pihak. Ia secara tegas menyebut bahwa timnas Indonesia sama sekali tidak pantas berada di peringkat 122 dunia. Jika mereka terus bermain seperti ini, saya yakin mereka harus berada di sekitar ranking 70 dunia, bahkan mungkin lebih tinggi.